Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu, pagi ini kita bertemu kembali ya, melanjutkan materi nahwu dan shorof kita. Semoga Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar bahasa Arab bersama ini. Kita mulai dulu, nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita sudah hampir di ujung buku pertama ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kana wa akhawatuha, yang dia ada kaitannya dengan kaidah mubtada dan khobar ya, karena kana itu dia menghapus hukum asli mubtada dan khobar. Jadi masuknya selalu ke dalam susunan yang aslinya adalah struktur mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada marfu dan khobar marfu, i'rabnya sama-sama marfu, ketika didahului oleh kana wa akhwatuha maka hukumnya berubah. Mubtada menjadi isim kana, i'rabnya tetap marfu, kemudian khobar nanti menjadi khobar kana yang i'rabnya menjadi mansub. Kemudian kemarin ada beberapa kana wa akhwatuha yang kita sudah pelajari. Di buku ini memang belum semua ya, jadi masih sebagian yang memang kategorinya tidak memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu ada kata kana, yakunu, kun ya, soro, yasiru, sir, asbaha, yusbihu, asbih, amsa, yumsi, amsi, adha, yudhi, adhi, zolla, yazillu, zilla, bata, yabitu, bit. Itu tasrifannya. Kenapa ada tasrifnya? Karena kana wa akhwatuha itu tipenya semua kategorinya adalah fi'il. Semua tipenya adalah kata kerja, masuk kategorinya fi'il, maka karena dia fi'il punya tasrif ya, masing-masing memiliki tasrif lugawinya juga. Ada madi, mudhari dan amr, meskipun enggak semua nanti punya mudhari dan amr, ada yang hanya punya fi'il madi saja ya. Kemarin sudah kita bahas artinya juga ya. Untuk kana artinya menunjukkan waktu yang telah lampau, tapi juga bisa kita gunakan sebagai penegas dan menunjukkan rutinitas ya, aktivitas yang terus menerus atau sesuatu yang masih terus berlangsung. Kemudian untuk soro artinya menjadi, asbaha pada pagi hari, amsa pada sore hari, adha pada waktu duha, kemudian zolla pada waktu siang, bata pada waktu malam. Ada satu lagi laisa yang artinya tidak atau bukan. Dan selain laisa, selain kata laisa, semuanya nanti akan bisa memiliki makna soroh, memiliki makna menjadi. Ketika nggak cocok kita artikan dengan waktu seperti tadi asbaha pada waktu pagi dan yang lainnya, maka semuanya nanti bisa kita maknakan dengan makna soroh, yaitu menjadi. Nah kemarin kan tasrifnya itu baru di domir huwa saja ya, kana, yakunu, kemudian amrnya baru di domir anta. Nah sekarang kita akan tasrif. Tasrifnya agak banyak, jadi hari ini kita khusus mentasrif ya. Jadi khusus menulis tasrifnya. Kalau memang waktunya memungkinkan kita tambah bab baru. Jadi di sini kita, ibu-ibu nanti lihatkan huruf per huruf sambil tolong diperhatikan juga. Saya khawatir kadang kalau pas nulis suka ada salah harokat ya. Kita tolong dibantu perhatikan ya. Kita tasrif dulu yang pertama dari kana, yakunu. Ini ada yang semisal ya. Di awal kita akan membahas yang sama, yang ada huruf ilahnya di tengah ya, fiil. Ibu-ibu ini nggak saya jelaskan dulu dan kenapa perlu kita tulis, karena tasrifannya agak beda dengan tasrif yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari itu kan masih fiilnya sohih ya, jadi nggak ada huruf ilahnya.
Nah, di kana wa akhwatuha itu ada beberapa yang ada huruf ilahnya. Jadi tasrifnya nanti mungkin agak sedikit berbeda. Jadi perlu kita tulis ya. Tapi penjelasannya mungkin nggak terlalu detail ya, ibu-ibu. Khawatir nanti tambah bingung. Jadi kana, ini kita akan tasrif yang semisal kana, kemudian ada soro yang serupa ya, dan ada kata bata. Nah, mirip kan ya, kana, soro, bata. Ya, wazannya sama. Dia sama-sama di tengah ada huruf alif. Nanti kita sebutnya dia fiilnya mu'tal. Fiilnya ada huruf ilahnya. Ini nanti akan kita pelajari detailnya kalau kita masuk ke bab sorof di buku keempat ya. Jadi kalau sekarang kita cukup mentasrif saja. Jadi di tengahnya ada huruf ilah namanya fiil ajwab. Nah, nanti akan ada sedikit perubahan, ada sedikit perbedaan dari tasrif yang biasa kita pelajari. Untuk perubahan bentuk akhir sama semua, tapi perubahan itu ada pada kata kerjanya ya. Tapi kalau domir semua sama. Kita sudah belajar ya dalam setiap tasrif kita dari domir huwa sampai nahnu ini nanti sudah terkandung kata kerja dan juga sudah terkandung domir yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku. Nah, untuk fa'ilnya nanti tetap sama, domir yang menjadi pelakunya tetap sama, yang berubah di susunan huruf yang menjadi unsur kata kerja. Itu yang akan ada perubahannya. Kana untuk huma, domir pelakunya adalah alif, berarti ada tambahan alif menjadi kana. Hum, kanu. Ya, ini alif waul jamaah. Alif waul jamaah ini kan kita sebutnya dengan domir fa'il ya, domir yang menjadi pelaku. Jadi meskipun cuma satu huruf alif ini, waw ini, tapi dia sudah punya makna. Kata kerjanya di kana. Kata kerjanya di kana. Jadi domir tetap ya tidak mengalami perubahan. Kenapa? Kalau kana dia satu orang laki-laki. Jadi kalau kana pelakunya mustatir, nggak kelihatan, karena kana itu unsurnya hanya kata kerja saja. Nah, pelakunya kenapa kana bisa kita artikan dengan dia satu orang laki-laki? Karena sebenarnya sudah ada domir, sudah ada pelaku yang tersembunyi. Tapi kalau kana ini ada pelakunya muncul yaitu huruf alif, maka kita artikan dua orang laki-laki. Yang kanu sudah ada pelakunya juga muncul yaitu huruf waw yang artinya jamak laki-laki, maka kita artikan dengan mereka para lelaki. Gitu ya. Dulu pernah kita bedakan ya hurufnya ya, warnanya ya untuk domirnya. Untuk hiya menjadi kanas ada tambahan tak sukun. Tak sukun ibu-ibu masih ingat? Tak sukun ini domir atau bukan? Bukan, dia ciri perempuan ya. Domir pelakunya mustatir sama seperti kana, gitu ya. Ta ini hanya ciri perempuan, namanya taknis ya. Untuk perempuan, domir huma menunjuk dua orang menjadi kanata. Ibu-ibu di buku sudah ada tulisan 1, 2, 3 ya, sudah ada kan ya domirnya. Nah, catatannya untuk yang tengahnya huruf ilah, catatannya ya, fiil yang tengahnya huruf ilah, nanti di fiil madinya mulai ada perubahan pada domir hunna ya. Mulai ada perubahan pada domir hunna. Kalau tasrif biasa itu kan dari awal sampai akhir unsur huruf, unsur harokat selalu sama ya. Kalau tasrif yang fiilnya fiil sohih, nggak ada huruf ilah. Huruf ilah itu apa sih? Alif, waw, ya. Unsur hurufnya dari awal, dari huwa sampai nanu sama. Kataba, 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 katabu, katabat, katabata, katabna, semuanya tetap sama. Katabta, kaf, tak, ba, dan harokat kaf, tak, ba-nya tetap sama. Apaan? Kaf, tak-nya tetap sama. Tapi untuk yang tengahnya huruf ilah seperti ini, kemungkinan di domir hunanya akan mengalami perubahan. Kuncinya pada domir hunna. Mulai domir hunna sampai ke bawah ini yang nanti akan mulai ada perubahan. Untuk hunna
menjadi kunna. Ya, aslinya adalah kun dan na, tapi karena ada dua nun maka penulisannya langsung menjadi kunna. Ya, penulisannya langsung ditasdidkan. Ya, saya tulis ininya saja ya. Untuk hunna menjadi kunna. Nah, mulai dari hunna sampai bawah, kalau di hunnanya sudah pakai dhammah ku, maka sampai akhir nanti menjadi ku semua. Ya, di atas kan tadi pakainya ka ya, fathah. Nah, mulai dari hunna menjadi ku semua. Menjadi ku. Nanti kenapa? Karena di fi'il mudhari'nya yakunu, kana, yakunu, maka perubahannya di hunna menjadi dhammah gitu. Soro yasiru, kalau yasiru kan pakainya kasroh, nanti di hunnanya jadi pakai kasroh gitu. Meskipun nanti itu bukan patokan yang pastinya ya, ada rumusnya sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita ingat dari hunna maka berubah menjadi dhammah kunna. Kemudian sampai ke bawah tetap kun, anta menjadi kunta. Jadi pendek ya, alifnya jadi dihilangkan karena alifnya aslinya adalah huruf wawu. Aslinya alifnya itu huruf wawu, karena ada dua sukun ketemu maka dihilangkan. Nah, untuk sekarang mengingatnya cukup gini aja ya. Kunta, antuma, kuntuma, antum, kuntum. Nah, sampai akhir nanti tetap ya, anti, kunti, antuma, kuntuma, antunna, kuntunna, ana, kun, kuntu, nahnu. Nahnu juga sama, ada dua nun aslinya seperti tadi ya, ada dua nun tapi kita gabungkan menjadi kunna gitu ya. Ya. Antuma, kuntuma, antum, kuntum. Yang mana Bu? Ini Bu, kuntuma, antuma, kuntuma. Ini yang domir hunanya saya kasih kotak aja ya biar jadi patokan mulai berubahnya di sini. Jadi kunci perubahannya ada pada domir hunna, berubah menjadi dhammah. Sekarang kita ke soro dulu. Soro afan, karena tadi yakunu mudhari'nya. Yakunu berubahnya menjadi dhammah. Soro yasiru. Menjadi wazannya fa'ala yaf'ilu. Maka nanti untuk tasrifnya mulai dari huwa sampai huma kita tasrif madi dulu Bu ya, biar tahu dulu cara perubahannya. Soro huma menjadi sorohum. Sudah rata belum Bu ya? Terlalu naik ya? Kurang ke bawah. Sorohuma, sorohum, soru. Hiya, sorot, hiya sorot. Huma mu'annas, sorota. Hunna. Nah, mulai dari sini mulai berubah. Mulai dari hunna ini ada perubahan. Yang tadinya fathah berubah menjadi kasroh.
Hunna menjadi sir. Nah, mulai dari hunna ya. Mulai dari hunna sampai bawah shotnya menjadi kasroh. Hunna sirna. Anta sirta. Antuma sirtuma. Antum sirtum. Anti sirti sahih. Antuma sirtuma. Antunna sirtunna. Ana sirtu. Nahnu sirna. Sirna. Dah. Itu mudah kan ya? Yang penting patokannya di sini di domir hunna. Dihafalkan dulu aja ya. Karena kita belum belajar sorof detailnya, jadi dihafalkan dulu. Enggak, ini yang semisal. Ini yang semisal ya, yang sama. Kana sorof bata, biar nanti hafal. Satu tipe. Ini yang setipe. Bata mudorenya apa? Mudorenya yabitu. Bata yabitu. Huma bata hum batu. Ya. Hiya batat. Huma muannas batata. Hunna menjadi kasroh. Bit. Nah, di sini perubahannya ya. Mulai dari hunna, bit. Nah, kemudian anta. Boleh seperti ini, bit ta, atau disambung langsung dua ta. Bit ta, gitu ya. Bit tum ma. Bit tuma. Bit tum. Oh, bukan, kurang alif. Bit tuma. Ya. Masih kelihatan Bu ya? Ya. Antum bit tum. Kita sambung tanya bit tum. Anti bit ti, kita sambung menjadi bit ti. Antuma bit tuma. Bituma antunna bitunna. Ana bitu. Nahnu bitna. Nah, selesai. Mudah ya? Masih mudah? Sekarang kita menuju ke mudore. Gak apa-apa langsung mudore. Ya. Kenapa? Iya,
Karena ini langsung tasrifnya langsung nyambung yang setipe ya. Nyatetnya enggak sekarang kan? Dari rumah ya. Yakunu huma, ada tambahan apa kalau huma? Alif nun ya. Yakunani hum yakununa hiya takunu huma takunani hunna menjadi yakunna ya. Aslinya ada dua sukun, yakun seperti ini. Aslinya seperti ini yakun. Nah, tapi sukun yang pertama di huruf ilah dibuang, kemudian nun dan nun digabung, maka penulisannya menjadi yakun. Nah, itu asalnya ini ya. Asalnya ini, tapi kalau mau menghafal mungkin ininya saja ya. Yakun. Nah, ini asalnya aja. Saya hapus saja ya asalnya. Biar nggak bingung ya. Jadi yakunna. Anta sama seperti hiya, takunu. Antuma dua orang, ada tambahan alif nun. Takunani. Antum ada waul jamaah di belakang, takununa. Anti ada ya mukhatabah, takunina. Antuma takunani. Antunna sama seperti hunna, tapi kalau hunna pakainya huruf ya mudharaahnya, antunna pakai huruf ta menjadi takunna. Ana huruf mudharaahnya apa? Hamzah menjadi akunu. Nahnu nakunu. Selesai. Nah, sama kan ya? Yang itu saja, yang kata, yang mudakar, yang tuma itu belakangnya sukun saja. Yang di tuma itu saja, yang belakangnya itu. Oh iya, alhamdulillah. Gitu ya, ada yang ngelihat. Silakan sambil dicek lagi, khawatir ada salah tulis harokat. Ya, mudhorenya sudah sama kan seperti mudhore biasanya ya. Sekarang kita yasiru, sama saja nanti. Yasiru huma. Tambahannya apa? Yasiru. Ini tetap nanti ya. Yasirunya tetap, tapi akhirannya yang kita tambahkan dengan domir. Dua orang, alif nun. Yasironi hum yasiruna. Hiya pakai huruf apa depannya? Huruf ta. Tasiru. Huma tasironi. Hum apa hunna seperti yakunna, huruf ilahnya dibuang, huruf ilahnya, huruf matnya ini dibuang menjadi langsung ke huruf ro. Yasir nah yasir nah. Untuk hunna selalu pakai ya, salah satu-satunya domir mu'anas yang pakai huruf mudhorahnya huruf ya ada di domir.
hunna. Nah, jadi semua muannas itu huruf mudhari'ahnya pakai ta. Hiya tasiru, huma muannas tasironi. Nanti antum, anti, antuma, antuna juga pakai huruf ta. Jadi satu-satunya domir perempuan yang pakai huruf ya ada di domir hunna. Menjadi yasir. Nah, sama seperti tadi yakun. Nah, kemudian anta yasirna tadi ya domir hunna. Anta tasiru, balik lagi ya. Huruf ilahnya balik lagi. Di domir huna dan antuna huruf ilahnya kita buang. Huruf ilahnya tuh huruf matnya ini yang memanjang, huruf ya, huruf waw kita buang karena kalau nggak kita buang nanti akan ada dua sukun ketemu gitu ya. Khusus untuk domir huna dan antuna. Yang lain tetap kembali lagi ada tasiru karena kan roknya dhammah gitu ya. Jadi catatannya di domir huna dan antuna pada fiil mudhari itu huruf ilahnya nanti akan kita hilangkan. Dari yakunu kalau ke huna kan menjadi ya aslinya ya yakun. Nah, aslinya seperti ini. Ada dua sukun bertemu, sukun di waw, sukun di nun. Maka sukun yang di huruf ilah ini dibuang. Sukun yang ada di huruf ilahnya dibuang, maka nanti menjadi yaku. Kemudian dua nun double ini kita jadikan satu menjadi nun tasdid. Yakunna asalnya seperti itu. Nanti di antuna bagaimana? Tinggal kita rubah pakai huruf ta menjadi takun. Nah, tapi asalnya sama seperti ini sebabnya karena ada dua sukun bertemu. Untuk yasiru juga sama. Asalnya karena sebenarnya ada dua sukun ketemu. Untuk huna mestinya kan dari yasiru menjadi yasir. Yasir. Oh, gimana jadinya? Gak ketemu ya. Soro yakunu yasir. Nah, gini ya, maaf. Kok jadi bingung sendiri. Yasirna. Nah, ini ada dua sukun. Satu dibuang, yaitu sukun yang ada di huruf ilahnya dibuang. Maka menjadi yasir. Nah, untuk huna yasir. Nah, kemudian untuk antuna huruf ya kita ganti ta tasir. Nah, tapi awalnya sama sebabnya karena ada dua sukun bertemu gitu ya. Sukunnya yang pertama dibuang. Sekarang kita lanjut ya. Tadi anta sampai anta tasiru, balik lagi huruf ya-nya, huruf ilahnya balik kembali. Antuma tasironi. Semua yang jumlahnya dua pelakunya adalah huruf alif ya. Kemudian antum tasiruna. Semua jamak laki-laki fa'ilnya adalah huruf wawul jamaah ya. Kemudian anti tasirina, yaitu ada ya mukhatabah. Antuma tasironi. Huna afwan antuna tasir. Nah, kemudian ana ya. Ada saya bawa Mbak. Asiru nahnu nasiru. Nah. Sekarang kita ke yabitu ya, tasrif yabitu. Yabitu huma
yabitani, yabituna, hiya tabitu, huma tabitani, hunna yabit. Nah, huruf ilahnya ya dibuang ya, karena asalnya kan nanti jadi asalnya dari dua sukun. Huruf ilah ya-nya dibuang menjadi yabit. Nah, anta tabitu, antuma tabitani, antum tabituna, anti tabitina, antuma tabitani, antuna tabitna, ana abitu, nahnu nabitu. Gitu ya. Udah mulai berat ya, udah mulai lelah. Tambah hammernya dulu ya. Jadi mungkin tasrifnya hari ini ya ini dulu. Saya tambahkan nanti satu laisa, karena laisa itu cuma punya fi'il madi. Yang lainnya kita sambung setelah kita belajar inna wa akhwatuha, biar nggak berat kali ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Sekarang kita mau menuju ke amr. Jadi ibu-ibu nanti urutannya, yang pertama ini al-madhi, yang kedua al-mudhari', yang ketiga ini al-amr ya. Nanti sama ya, 1, 2, 3 seperti itu, madhi, mudhari', amr. Sekarang kita ke amr. Untuk amr dia hanya pada ada domir mukhatab. Domir mukhatab itu berarti pada lawan bicara saja ya, yaitu domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Saya salah garisi ya, maaf, salah. Mulai dari sini ya. Untuk amr dia lebih sedikit ya, hanya pada 6 domir saja, yaitu domir yang menjadi lawan bicara pihak kedua, yaitu pada anta. Prosesnya sama. Kita dulu pernah belajar proses merubah fiil amr ya, dari mudhari ke amr. Caranya adalah dibuangnya huruf mudhara'ah. Jadi huruf ta-nya ini di depan nanti akan kita hilangkan semua. Karena huruf ini ciri fiil mudhari, maka di fiil lain tidak muncul, harus kita hilangkan. Kemudian setelah ta-nya kita buang, kita tulis unsur huruf yang tersisa, yaitu kaf, wawu, dan nun. Kafnya harokat tetap sama, doma, wawunya tetap sama, sukun. Akhiran untuk domir anta, sukun. Bisa dibaca enggak? Kun, bisa. Kalau bisa dibaca berarti nggak usah kita tambahkan hamzah wasol, nggak usah kita tambahkan hamzah bantuan. Biasanya kan fi'il amr kita kasih hamzah bantuan ya. Jalasa yajlisu, ijlis, kataba yaktubu, uktub. Selalu ada tambahannya karena diawali dengan huruf yang sukun. Tapi kalau ini kan diawali dengan huruf yang sudah bertanda dhammah, bisa dibaca, jadi nggak perlu lagi kita tambahkan yang namanya hamzah ya. Biasanya kita contoh yadhabu, contoh ya, yadhabu kita ubah ke amr, buang ya, zal, ha, ba. Zalnya sukun, haknya fathah, baknya sukun. Diawali dengan huruf sukun kan nggak bisa dibaca, maka kita tambahkan hamzah wasol bantuan.
Karena ain fiil fathah, ain hamzahnya kasroh jadi idgham itu. Tapi kalau ini kan diawalinya dengan huruf yang berharokat, maka nggak perlu kita tambahkan hamzah. Jadi sudah cukup. Nah, kemudian untuk amar kalau ada dua sukun bertemu seperti ini, maka sukun yang pertama dibuang, yang ada di huruf illah yang memanjang dibuang. Maka menjadi kun. Hasil akhirnya seperti ini, hanya kun saja. Jadi wawunya ini yang memanjangnya ini kita hilangkan. Jadi kun, kalau ini kan sudah tahu semua ya, kun fayakunu, tuh, kun. Untuk antuma ini sudah ya, anta akhirannya selalu sukun. Antuma tadi kaf, wawu, nun, alif. Kita sudah belajar juga kalau dia berakhiran alif nun, waw nun, ya nun, maka huruf nunnya amar dibuang. Ya. Yang berakhiran alif nun, waw nun, ya nun. Ini juga ada alif nun lagi, maka huruf nunnya nanti semua akan kita hilangkan, kita buang. Kalau yang terakhir nun tasdid, yang sebelumnya adalah aslinya nun fathah, sebelumnya nun sukun, maka enggak dibuang. Karena yang dibuang itu hanya yang nun sebelumnya alif, nun sebelumnya waw, nun sebelumnya ya. Maka setelah dibuang ta, tersisa kuna, selesai. Ya, menjadi kuna, nun kasrohnya dibuang. Antum nu, untuk wawu tambahkan alif fariqoh ya, yang khusus. Waw nun, ketika nunnya dibuang tambahkan huruf alif ya, supaya dia menjadi wawul jamaah, ada cirinya yaitu alif fariqoh. Untuk anti tadi kan ya nun ya, maka nunnya di sini kita buang. Kalau kita buang kan tersisa apa? Kuni. Nah, selesai amarnya. Kuni. Nah, antuma nunnya dibuang menjadi kuna. Untuk antuna tidak ada yang dibuang, maka belakangnya nggak ada yang dibuang, maka tetap dengan kun. Nah, yang dibuang hanya mudhora'ahnya saja. Gimana? Ya? Yang kata, yang mudhari saja. Ada lagi. Tabinani saja. Yang mana ya? Tabinani atau tabitani saja. Tapi oh iya, kurang titik ya. Salah. Ya itu ya. Sebelum dipoto ya, dikoreksi dulu. Ya. Untuk yang amar ini dipakai untuk kalimat apa? Yang mana? Perintah kun jadilah. Kan kalau di Al-Quran kun fayakun, jadilah maka menjadi gitu. Kalau kuni, kamu perempuan menjadilah gitu ya. Kuni, saya punya teman namanya Kuni. Jadilah kamu kuni khairan nisa, jadilah kamu sebaik-baik perempuan gitu ya. Gitu ya. Jadi ini bisa digunakan ya. Kunu. Nah, kunu ini berarti memerintahkan untuk antum. Kunu ada ya. Kita lanjut ya. Amarnya sudah. Untuk amar kuncinya tadi pertama dibuang huruf mudhora'ah. Setelah dibuang huruf mudhora'ah, perhatikan huruf yang kata kerja yang berakhiran dengan alif nun, waw nun, ya nun. Yang berakhiran dengan alif nun, waw nun, ya nun, nunnya dibuang. Setelah itu pindahkan sisa huruf semuanya. Dengan harokatnya sama persis. Harokatnya jadi ganti ya. Pindahkan huruf beserta harokatnya sama persis. Adapun domir anta, khusus domir anta, akhirannya harokat diganti dengan sukun.
Untuk dhamir anta saja yang diganti dengan sukun. Dan kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama dibuang pada huruf ilahnya yang memanjang ini. Adapun yang lain kan kenapa yang lain kok wawunya tetap ada selain anta dan antuna? Karena kan kuna setelah wawu sukun nunnya fathah, bukan sukun kan? Kunu setelah wawu sukun nunnya dhammah, bukan sukun juga. Kuni setelah wawu sukun nunnya kasroh. Kuna setelah wawu sukun nunnya fathah. Maka wawunya gak usah dibuang. Yang dibuang itu kasusnya karena ada dua sukun bertemu. Gitu ya. Lanjut. Kita ke yasir. Ini juga sama prosesnya Bu, sama. Dibuang huruf ta. Berarti tersisa huruf apa? Sod, ya, ro, sir, ya. Tapi kan ada dua sukun ya, yang ilah ini kita buang yang memanjang, maka tersisa jadi apa? Sir. Hanya sir saja. Sir. Untuk yang antuma, si, ro, ya-nya nggak usah dibuang karena ro-nya fathah, nunnya sudah kita buang, nggak saya coret lagi ya, patokannya satu di sana aja. Siro, antum, siru, anti, siri, antuma, siro, antuna, sirna. Kan sama, yang dibuang hanya huruf mudharaahnya saja, huruf ta-nya saja yang dibuang, belakangnya kan tetap sama. Tasirna, amarnya menjadi sirna. Kemudian tabi itu kita buang huruf ta, maka menjadi bit aslinya ya, bit. Tapi karena dua sukun dibuang, ini huruf ilahnya jadi bit. Dah, jadi singkat bit. Antuma bita, taknya balik lagi, ya-nya balik lagi karena huruf taknya kan tidak sukun. Antum bitu, ini juga ya-nya masih tetap ada karena setelahnya taknya dhammah. Anti biti, antuma bita, antuna bitna. Nah, selesai. Mudah kan? Mudah karena kita buat seragam ya. Ini saya hapus ya, pojok sini. Saya mau nambah cuma satu baris lagi dipoto. Karena yang lain nggak saya hapus. Yang ininya aja mungkin. Kita akan mentasrif satu lagi, tapi dia cuma punya fi'il madi. Ya, jadi nggak terlalu berat, cuma satu baris aja nanti. Kayak. Jadi kalau yang lain kana wa akhwatuha, yang lain itu bisa ditasrif 3 bentuk, madi, mudhore, amar. Nah, sekarang ada satu yang hanya punya bentuk al-madi saja. Dia cuma punya bentuk lampau saja, yaitu kata laisa. Jadi dia nggak punya mudhore, nggak punya amar, punyanya hanya fi'il madi. Laisa, nanti sama persis dengan fi'il madi yang lain. Fa'ilnya untuk huma ada alif menjadi laisa, laisahum, laisu, wawul jamaah. Hiya, laisat, huma muannas, laisata, hunna, lasna,
Spidolnya kebesaran ya, sebentar. Nggak, takutnya nggak barisnya jadi nggak pas. Yang ini ya. Jadi nggak sama. Muhammad soalnya ini masuk ke sorof ya, kata-katanya banyak, perubahannya sedikit-sedikit ini. Lai sat. Tapi yang penting sorof itu tahu kunci-kuncinya ya, tahu kunci-kuncinya. Untuk jumlah 2 berarti alif, jama laki-laki berarti waw gitu. Yang penting tahu ciri-cirinya, nanti insya Allah mudah. Ciri perempuan ada tak sukun ini ya, tak taknis. Huma muannas, tambahkan taknya menjadi laisata. Mulai dari sini berubah menjadi lasna. Ya, perubahannya di sini huruf ya-nya jadi hilang. Karena di hunanya sudah pakai fathah lasna, maka sampai akhir nanti sama semua, las semua. Ya, semuanya sama. Kuncinya di sini di huna jadi las. Anta menjadi lasta. Antuma lastuma. Jadi yang ke bawah tinggal ngikuti aja. Lastuma, antum lastum. Anti lasti. Antuma lastuma. Antuna lastunna. Ana lastu. Nahnu lasna. Sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tasrifnya ini dulu ya. Nanti kita tambahkan lagi di pertemuan selanjutnya. Apa yang kata kerja tengahnya ulum ilah itu istilahnya ajwaf. Nama istilahnya ajwaf. Enggak, dia memang nggak punya. Dia nggak punya mudhore, nggak punya amr. Ya. Gimana? Masih nulis dulu ibu-ibu? Atau masih berusaha memahami dulu? Ya. Kan masih belum ada kata
kata kerjanya itu yang sesungguhnya itu. Jadi kalimatnya kemarin itu yang mana? Nanti yaitu dia nanti kata-kata ini fiil-fiil ini masuknya ke mubtada dan khobar, ngerubah hukum mubtada khobar. Mubtada marfu jadi isim kana marfu, khobarnya nanti menjadi khobar kana mansub yang di pertemuan sebelumnya itu gitu ya. Jadi nanti ini cara penggunaannya sama persis ya, sama persis seperti yang sebelum pekan yang lalu kita jelaskan. Jadi nanti mubtada akan jadi isim marfu, khobarnya akan menjadi khobar mansub gitu. Ini fiilnya khusus yang kemarin sudah kita sebutkan, kana, soro, bata, asbaha, adha, karena memang dia sudah spesifik namanya kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya, yaitu kana dan beberapa kosakata yang punya hukum sama sedengan kana gitu. Iya, nanti sama persis, semua seperti itu penggunaannya, sama ya. Iya. Ada apa? Ada, asalnya kunna, ada dua sukun ketemu, maka dibuang. Maka di domir huna dan antuna tadi yang prosesnya di sini ya, yang kita hapus. Karena asalnya ada dua sukun. Melihat berubah domahnya itu nanti dari wazannya, dia ikut wazannya apa, tapi kita memang belum belajar ya. Kalau kana yakunu karena berwazan fa'ala yaf'ulu, bata yabi itu soro yasiru karena wazannya fa'ala yaf'ilu, nanti ada yang wazannya fa'ala yaf'alu gitu ya. Kita belum belajar memang detailnya. Jadi catatannya untuk kana mulai huna menjadi doma, ku, soro dan bata mulai huna menjadi kasroh ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu-ibu yang perlu diingat, dalam setiap tasrif ini sudah ada domir yang menjadi pelaku. Jadi terkadang nanti ketika kita masukkan ke dalam kalimat, mubtadanya itu, yang awalnya mubtada itu bisa langsung masuk ke dalam domir yang ada di setiap tasrif. Gitu ya. Contoh kalimat. Sering dengar kalau di akhir ayat innallaha kana sami'an basiro. Contoh ya. Innallaha nanti kaidahnya inna wa akhwatuha, yang bab selanjutnya akan kita pelajari. Yang sudah kita pelajari yang ini kana. Kana itu kan masuknya ke dalam mubtada dan khobar. Kalau dibuang kana, maka aslinya ini nanti akan menjadi mubtada dan khobar. Dalam kana, dalam fiil ini kan sudah ada domir yang jadi pelaku. Domirnya siapa? Huwa mustatir. Jadi aslinya ada huwa, sami. Kalau tidak ada kananya, huwa sami'un. Aslinya huwa sami'un. Huwa mubtada, sami'unnya khobar. Atau kalau mau kita kasih isim yang marfu, Allahu sami'un. Mubtada kan boleh pakai isim mabni ya. Kalau huwa nggak usah diganti huwu, tetap huwa karena mabni. Tapi kalau kita kerubah Allah ya berarti marfu. Mubtada
marfu. Khobar marfu. Tapi ketika ada kana, kalau kana bertemunya dengan mubtada yang berupa domir seperti ini, domirnya nanti nggak usah diikutkan lagi, karena domir huwa ini sudah ada di dalam kata kerja. Jadi langsung kana. Jadi nanti perubahannya bukan kana huwa sami'an. Sami'an kan karena khobarnya ya, khobar mansub. Nah, kana huwa ini sudah jangan usah ditulis lagi, langsung dimasukkan ke dalam kana. Jadi huwanya sudah di skip aja, langsung masuk ke dalam kana, maka menjadi kana sami'an gitu. Ini dihapus dulu, tasrifnya dihapus dulu biar kita bisa kasih contoh lain, biar bisa menulisnya lebih leluasa. Ya, tapi kalau nanti kita pakai Allah, maka nanti perubahannya kalau kita tambahkan kana, maka kanallahu sami'an gitu ya. Jadi kalau mubtadanya berupa domir, nanti nggak usah kita sebutkan lagi domirnya, sudah langsung aja yang ada dalam kata kerja. Nah, nanti setelahnya baru kita mansubkan yang menjadi khobar ini. Maaf, kana sami'an gitu. Kenapa? Sudah di apa? Oh, belum dipotong. Jadi ketika kita membuat mubtada menggunakan dengan domir, contoh huwa yang habis tadi, maaf. Enggak, ini yang punya saya yang habis, Mbak. Saya bisa kan. Contoh ya dengan huwa. Huwa, kalau tadi kita pakai contohnya Allah ya. Huwa sami'un. Ini ada yang kosong tadi mana? Saya isikan. Dengan anta rasulun, contoh ya, rasul, sebut ke samping. Ini contoh-contoh, kita akan membuat contoh-contoh. Apaan? Contoh ana rasulun ya. Kita masih buat mubtada khobar dulu ya. Mubtada khobar kan hukumnya kedua-duanya marfu ya. Ini masih kita buat contoh dulu.
Ini adalah khobar marfu. Saya tulis dulu keterangan khobar marfu. Ya. Domirnya adalah mubtada, tapi mubtadanya berupa domir mabni. Nahnu muslimu. Oh, kita belum. Ini saya kasih contoh yang jamak, nggak apa-apa ya? Satu ya. Nahnu muslimuna. Nahnu mubtada, muslimuna khobar marfu. Tanda rofanya di sini huruf wawu ya, karena ini jamak mudzakkar salim. Sekarang mau kita masukkan dengan kana wa akhwatuha. Kalau kita tambahkan dengan kana wa akhwatuha, maka nanti strukturnya akan seperti ini. Kana, kalau kita tambahkan semua ya, huwa. Saya garis dong. Saya garis ya. Ini yang atas susunan struktur mubtada dan khobar, yang bawah susunan kana wa akhwatuha. Mubtada nanti hukumnya akan berubah menjadi isim kana. Isim kana i'rabnya tetap marfu. Kemudian khobar yang saya lingkari, saya tandai yang berubah saja ya. Khobar marfu hukumnya akan berubah nanti menjadi khobar kana. Di sini perubahannya menjadi mansub. Perubahannya ada di sini. Dari khobar marfu menjadi khobar mansub. Ini teorinya ya. Ketika masih menjadi mubtada dan khobar, hukumnya mubtada marfu, khobar marfu. Tapi kalau sudah ada kana wa akhwatuha, maka mubtada istilahnya berubah jadi isim kana, akan tetapi i'rab tetap marfu. Khobar berubah menjadi khobar kana, i'rabnya dari marfu menjadi mansub. Dan kalau ada kana wa akhwatuha tadi ya, yang dan semua tasrifnya tadi, maka nanti kalau dia dihilangkan, susunan struktur akan kembali ke bentuk awal mubtada dan khobar gitu. Nah, ketika ada kana wa akhwatuha, huwa sami'un, ketika kita tambahkan kana, maka kita akan secara dasar kita akan menulisnya seperti ini. Kana huwa sami'un dari marfu berubah menjadi mansub sami'an. Sami'an. Gitu. Ya. Huwanya isim kana, sami'an khobar kana. Akan tetapi kalau mubtadanya berupa domir, maka cukup kita gabungkan jadi satu di kata kerjanya, karena di setiap tasrif kata kerja sudah ada domir yang menjadi pelaku. Jadi nanti wujudnya cukup dengan kana langsung sami'an. Maka kenapa yang di pertemuan yang lalu kan saya ingatkan ya, setelah kana menghafalnya bukan setelah kana dhammah, setelahnya lagi fathah. Karena apa? Karena itu fiil, bisa jadi mubtadanya ini langsung gabung ke dalam kata kerja gitu. Jadi kalau mubtada di sini kan saya kasih catatan, kalau mubtada berupa domir. Kalau mubtada berupa domir, maka nanti ketika ada kana wa akhwatuha, domirnya tidak perlu kita tulis kembali, sudah ada langsung di dalam kata kerja, maka nanti langsung yang kita tulis adalah isim kana mansub. Dan ini banyak sekali di akhir ayat ya, di surah An-Nisa itu nanti banyak sekali. Kalau ibu-ibu mau ngecek nanti. Nah, kemudian khobar kananya mana? Khobar kananya isim kananya mana? Isim kananya adalah berupa domir
Ya, yang ada di dalam kata kerja. Gitu ya. Yang mana? Oh, ini salah ya, khobar kana, maaf. Khobar kana mansub. Gitu ya. Jadi kalau mubtadanya berupa domir, nanti nggak usah kita tulis ulang domirnya, sudah langsung domir yang ada di dalam kata kerja. Ana rasulun. Ana tadi kuntu. Ana kan ana kuntu. Kalau kita tulis lagi ana kuntu ana rasulan. Nah, karena ini domir, maka langsung saja sudah cukup dengan kuntu rasulan. Apa memang nggak boleh sama sekali ditulis lagi domirnya? Terkadang masih boleh kalau memang fungsinya penegas. Saya ini benar-benar seorang rasul, gitu ya. Tapi kalau tidak ingin mengartikan sebagai penegas, cukup dengan kuntu saja. Kuntu rasulan, gitu. Nahnu muslimuna. Nahnu tadi kunna. Kalau nahnunya kita ikutkan kunna, nahnu. Nah, muslimuna jadi khobar mansub menjadi muslimina. Ini huruf ya ini khobar kana mansub. Mansubnya dengan huruf ya. Tapi karena nahnu ini domir, jadi langsung kita gabung saja, sudah cukup dengan kata kunna muslimina. Gitu. Gimana? Ya. Tapi bagaimana kalau bukan domir? Kalau bukan domir ya kita tulis Allahu. Contoh, Allahu ahadun. Allahu ahadun. Maka kana Allahu ahadan, gitu. Nah, karena ini nggak boleh kita artikan dengan pengertian yang lalu, tapi fungsinya sebagai penegas. Kan karena punya 3 fungsi, ya, menunjukkan waktu yang sudah lampau, menunjukkan penegas, menunjukkan keberlangsungan dari dulu sampai sekarang, atau yang kita sebut juga dengan rutinitas. Jadi kana Allahu ahadun kita artikan sungguh Allah itu esa, satu-satunya, gitu ya. Kata ahad artinya satunya esa atau tunggal. Itu contoh lagi Muhammadun Rasulullahi. Kita pakai mudhaf ilaih. Enggak apa-apa ya, ningkat sedikit. Muhammadun mubtada, rasulun khabar dan juga mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Ketika ada kana, maka Muhammadun tetap pakai Muhammadun. Karena kan tadi isim kana marfu. Khabar kana yang tadinya marfu ini yang berubah jadi mansub. Kana Muhammadun Rasulullah. Mudhaf ilaih enggak boleh berubah, tetap dengan majrur Rasulullahi. Ka Muhammadun kita i'rab sebagai isim kana marfu. Rasulah kita i'rab dengan khobar kana mansub. Dan dia mudhaf. Lafaz Allahi-nya mudhaf ilaih majrur. Nah, gitu. Selesai. Gimana? Kalau yang lebih dari 1 berarti 2 ya. Contoh ya. Contoh.
Contoh Muhammadun wa Ibrahimu Rasulani. Muhammad dan Ibrahim dua orang Rasul. Nah, Ibrahimnya saya kedepankan ya. Ibrahimu. Ibrahim nama yang tidak bertanwin, jadi nggak usah dipaksakan, cukup Ibrahimu saja. Wa Muhammadun Rasulani, karena ini dua orang. Ada alif nun ya, ciri dua orang. Ibrahim dan Ibrahim mubtada. Kalau ada wawul atop ini hukumnya masih ikut mubtada. Rasulaninya khobar marfu. Karena jumlahnya dua orang, pakai marfunya pakai alif, pakai huruf alif. Kenapa? Musan. Nah, jumlah dua orang. Kita tambahkan kalau menggunakan kananya di depan, kita sudah belajar di jumlah fi'liyah. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau disebutkan setelahnya isim di setelah fi'il, maka cukup dengan kana. Ya. Dulu kaidah di jumlah fi'liyah, semoga masih ingat. Jumlah fi'liyah, kenapa? Enggak, kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya di depan mendahului, maka cukup pakai yang tunggal. Untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang lebih, kalau laki-laki cukup pakai huwa. 1 orang, 2 orang, 3 lebih, kalau perempuan cukup pakai hiya. Tapi ini untuk yang pihak ketiga. Kalau ini kan statusnya pihak ketiga ya, bukan orang yang kita bicarakan, bukan orang yang kita ajak bicara secara langsung. Maka kana tetap Ibrahimu wa Muhammadu wa Muhammadun. Nah, ini kan marfu ya. Rasulani yang khobar marfu inilah nanti yang berubah menjadi khobar mansub. Rasulaini. Gitu. Nanti kalau 3 orang gimana? 3 orang juga sama. Ini mau kita tambahkan Ibrahim wa Musa wa Muhammadun. Jama dari Rasul adalah Rusulun. Rasul 1 orang, Rasulani 2, Rusul jama Rusulun. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 orang. Tetap saja pakainya kana karena fiilnya mendahului. Jadi nanti tetap kana Ibrahimu wa Musa wa Muhammadun, yang berubah rusulun menjadi rusulan. Gitu. Ya. Bisa sama, tetap kana. Yang mufrad di sini yang kita maksud 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau disebutkan nama satu persatu, mau dengan kalau 2 orang pakai langsung isim musanna thalibani, mau pakai jamatul lab, tetap saja pakainya kana. Gitu ya. Dipakai kalau dia diletakkannya di belakang. Kalau ini nggak disebutkan, nih ya, kalau ini nggak disebutkan Ibrahim, Muhammad, ini nggak disebutkan, langsung pakainya kata kana, maka nanti ini menjadi kana. Kalau 2 orang, kana Rasulaini, gitu. Tapi dengan syarat ini nggak boleh disebut. Ya, dengan syarat namanya nggak boleh disebut karena isimnya sudah ada di sini di huruf alif. Yang 3 orang nanti langsung kanu rusulan, gitu. Loh, isimnya mana? Katanya kan aslinya mubtada dan khobar.
Mana mubtadanya? Mubtadanya sudah domir yang ada di kana, huruf alif menunjuk jumlah 2 orang. Domirnya ada di wawul jamaah, sudah ada di sini. Gitu ya. Jadi kapan kita pakai tasrifan itu? Ya kalau sesuai jangan disebutkan isim setelahnya. Ya, jangan disebutkan isim zohir setelahnya. Jadi langsung saja gitu. Kalau misalnya murid-murid Bisa. Contoh ya. Saya kasih di sini ya. Murid-murid kalau 1 orang kan at-thalibu. 1 orang at-thalibu. Mujtahidun. Kalau 2 orang at-talibani. Mujtahidani. Kalau jamak at-tullabu. Mujtahiduna. Kalau mau kita tambahkan kana, maka semuanya akan jadi kana. Kalau ditambahkan dengan kana, semua pakainya akan kana. Kenapa pakai kana? Karena kananya mendahului dan isimnya disebut. Ya, kananya mendahului, isimnya disebut. Maka menjadi kanat tolibu mujtahidan. Kanat tolibani mujtahidaini. Alif berubah menjadi doma, berubah jadi fathah. Alif berubah jadi huruf ya. Kanat tullabu mustahidina. Waw berubah jadi huruf ya. Oh, saya maunya pakai yang tasrif tadi. Kalau kana, huma, kanu, hum, kana, kanu. Maunya pakai yang itu. Boleh, tapi isim zohirnya di skip semua. Buang semua isim zohirnya. Kana langsung mujtahidaini. 2. Oh, maaf, saya salah tempat. Maaf. 1 dulu ya. Saya maunya sesuai yang tasrif tadi. Kalau huwa kita tadi pakai kana, huma kana, hum kanu. Boleh pakai ini, tapi dengan syarat apa? Kata at-thalibu, isim yang terletak setelah kana ini kita skip ya. Kita skip, langsung kita ganti pakai domir yang ada di setiap kata kerja. Maka jadi nanti ka untuk kana thalibu mujtahidan menjadi kana mujtahidan. Nah, kana mujtahidaini. Kanu mujtahidina. Gitu ya. Jadi cara penggunaannya gitu. Kalau mau nggak berubah, tetap isimnya kita munculkan, isim zohirnya kita munculkan. Kalau mau kita sesuai dengan tasrif, isim zohirnya jangan dimunculkan, langsung berada pada domir yang ada di setiap tasrif. Gitu penggunaannya. Berarti yang sesuai tasrif tadi harus ada kalimat sebelumnya. Nggak harus. Kalau mau ya sudah tahu konteks dari pembicaraan. Ini hanya nggak perlu nggak perlu ada kata sebelumnya, bisa, tapi intinya sudah ada sesuatu yang dipahami kayak pembicaraan ya. Atau kalau mau bikin kalimat ya berarti sudah ada cerita sebelum, gitu ya. Tidak ada
Kenapa Bu? Nah untuk kana punya nggak harus. Kalau iya, kalau ada kalimat sebelumnya ya, ada yang menjelaskan sebelumnya. Dan kana, ibu-ibu kana memang punya makna dahulu, telah, sudah, ada, berada. Tapi kita lihat lagi ya konteksnya. Kalau kembalinya kepada Allah, ya dia berarti fungsinya adalah penegas. Kita artikan dengan sungguh, gitu ya. Biasanya isim kana itu jumlah fi'il. Isim kana, Bentuknya jumlah fi'il. kalau isim kana bukan, maksudnya secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan ya kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang mengubah hukum asli dari mubtada dan khobar. Nanti istilahnya kemarin ada an-nawasikh itu ya, atau an-nasikhah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan? Kalau apa? Kuntum khaira ummatin. Pernah dengar? Kuntum khaira ummatin. Setelah kuntum khaira marfu atau mansub? Mansub. Berarti isimnya ada di mana? Di dalam kata kerja. Kuntum sudah ada ta itu yang menjadi domir. Berarti khairanya adalah isim khobar kana mansub. Ibu-ibu coba buka Al-Baqarah 143. Sudah dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu. Ini fi'il mudhari, tapi kita belum belajar, enggak kita bahas ya, karena ini ada nun yang dibuang, karena ada huruf lam ta'lil. Kita enggak bahas dulu. Ini sebenarnya kana yakunu ini ya. Takununa aslinya, nunnya dibuang. Takunu suhadaa. Nah, ada takunu, tadi kan kana wa akhwatuha. Tapi kok langsung suhadaa yang mansub ya? Karena isimnya ada dalam takunu, huruf wawu itu ya. Artinya kalian menjadi saksi-saksi. Nah, suhadaa yang mansub ini meskipun setelah takunu dia bukan isim kana, bukan isim takunu, tapi dia adalah khobar. Ingat, yang mansub itu adalah khobarnya. Jadi mengingat kana wa akhwatuha bukan setelahnya dhamma, setelahnya fathah. Seringnya ngambil kesimpulannya gampangnya gitu. Tapi kita lihat yang marfu itu adalah isim, yang mansub adalah khobar. Jadi kalau setelah kana wa akhwatuha kok langsung ketemunya isim mansub, ya berarti itulah khobarnya. Isimnya mana? Ya kita cari. Ada di mana dia? Mungkin diakhirkan, mungkin ada dalam kata kerja langsung berupa domir. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu. Yakunu. Domirnya apa? Huwa, satu orang. Tapi di sini masih ada ar-rasulu yang menunjukkan satu orang juga dan marfu. Berarti yang marfu ini adalah isim yakunu. Ya, alaikum sahidan. Nah, di sini ada sahidan yang mansub. Inilah khobar yakunu, gitu ya. Khobar mansub.
Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami Bu? Enggak saya tulis ya di papan tulis. Tambah mumet. Ini aja, ini sekedar maklumat tambahan ya. Jadi yakuna rasulu isim yakunu marfu, alaikum jar majrur, syahidan khobar yakunu mansub. Ya. Jadi yang nyebutkannya ini Salah. Saya salah sebut ngomong yang mana? Enggak. yang kalau Rasulullah tadi nyebutkannya di isim yakun. Nanti disesuaikan aja Bu ya. Sesuai dengan tasrifnya, si isim apa. Jadi bukan semuanya kita sebutnya isim kana. Nanti kalau yabi itu ya berarti isim yabi itu mengikuti tasrifnya masing-masing ya. Rasul isim marfu'nya. Syahidanya juga khobar yakun. Khobar yakunu mansub. Lanjut ya. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha. Nah, ini tidak ada ya. Kuntanya yang tadi, kunta, anta, kunta ya. Kunta kamu dahulu, 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibai. Wa in kanat. Domirnya apa berarti ini? Hiya kanat lakabirotan, langsung ada yang mansub. Berarti mana isi marfu'nya? Ada di dalam kanat, yaitu domir hiya. Ya, domir hiya. Kembali kemana? Kalau di ayat ini kembali ke kata kiblat, al-kiblah. Ya. Wa in kanat lakabirotan illa alal ladzina hadallah. Ya. Lanjut ya. Wa makana Allahu, ada kana, ada Allahu. Allahunya marfu, berarti ini isim kana. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Khabar kananya berupa ini jumlah fi'liyah. Kita belum belajar, lewat ya. Nah, ini hanya ada isim kana marfu, khabarnya jumlah fi'liyah. Kita belum belajar. Innallaha, ini kaidah yang nanti akan kita pelajari, masih nanti. Belum belajar ya. Ada banyak ibu-ibu nanti kalau baca kanan nasu ummatan wahidatan. Ada ya di Al-Baqarah juga ya. Kanan nasu, kana an-nasunya jamak kan, an-nasu, dan dia isim yang marfu. Nah, an-nasu kan jamak, kenapa pakai kana yang domir huwa? Karena kana mendahului isim gitu. Kanan nasu ummatan, isim mansub, berarti dia adalah isim ada yang mansub, berarti dia adalah khobar kana. Ummatan wahidatan nanti naat man'ut gitu ya. Kalau an-nasunya dibuang gimana? Ya kita jadikan kanu gitu. Karena kalau an-nasnya tidak disebutkan, jadi isimnya pakai yang ada di dalam kata kerja. Kanu ummatan wahidatan. Ya, sampai sini gimana? Bisa membayangkan atau semakin buram? Nanti setelah kita bahas inna akan kita bandingkan ya. Setelah kita bahas inna akan kita bandingkan. Nanti akan kita cari di Al-Qur'an untuk prakteknya, untuk kana dan inna. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Mansa tas'al. Belum ada PR ya. PR-nya merapikan catatan. Rapikan tasrifnya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Jangan patah semangat, tetap istiqomah ya. Ya. Yang belum mengumpulkan PR silakan dikumpulkan. Saya koreksi, saya bawa pulang. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita akhiri dulu ya. Kita tutup dulu. Kita bertemu lagi pekan depan insyaallah. Nahtatim darsana bilhamdalillah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.